Para sahabat Sadana dan saudara-saudara terkasih, selamat pagi dan selamat jumpa dalam acara doa yang kita hadiri secara virtual pagi ini. Saya harap kurnia kesehatan masih kita nikmati dari kemurahan Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Alek Dirja yang berjudul Keheningan. Nama saya Lucy dan saya yang akan membantu menjadi moderator hari ini. Sebentar lagi kita akan mulai acara kita, dan untuk menuntun kita masuk ke dalam suasana doa, marilah kita dengarkan atau kita kidungkan nyanyian pembuka berikut ini. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taupan hidup yang ramai, di tengah taupan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Tenang-tenang mendayung di dalam ombak selepas pantai. Tenang-tenang merenung di tengah taupan hidup yang ramai, di tengah taupan hidup yang ramai. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Bila terbawa arus di dalam doa, laut terenang. Sabda penguat doa, resapkanlah di dasar hatimu sedalam laut medan hidupmu. Silakan Ibu Aswin.
Silakan di-unmute dulu Bu Aswin, kemudian buka dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Agung dan Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu berkumpul untuk menyiapkan diri masuk ke dalam keheningan. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami dalam upaya ini. Kami rindu untuk mengecap kehadiran-Mu. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Putra-Mu yang mengasihi kami, dan kami kasihi juga, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Aswin. Oh ya teman-teman, saya lupa mengumumkan lagu yang barusan judulnya Tenang-Tenang Mendayung. Romo Alek, sekarang kami sudah siap untuk menerima bimbingan dari Romo. Silakan Romo. Romo silakan di-unmute dulu, Mo. Di-unmute ya. Ya, Terima kasih. oke. Dalam spiritualitas sadhana, yang artinya jalan menuju Tuhan, spiritualitas sadhana itu dirintis oleh Pater Anthony de Mello dari India. Dia bilang, sadhana adalah a Christian spirituality in Eastern forms. Maksudnya, sadhana adalah Kristianitas atau spiritualitas Kristiani dalam suasana dan gaya timur. Gaya timur itu ya, Yudaisme itu juga di timur. Buddhisme juga di timur. Taoisme juga di timur. Maka sadhana itu suatu spiritualitas yang terbuka untuk macam-macam unsur yang baik dalam agama-agama timur itu. Tidak seluruhnya diambil, tapi hanya yang dirasa bisa membantu, membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Salah satu sarana yang dinilai baik, yang dihargai, dan karenanya diupayakan oleh sadhana adalah keheningan. Keheningan itu suatu situasi batin yang menunjukkan atau merupakan indikasi dari mental health, kata Anthony de Mello. Keheningan adalah suatu pertanda dari kesehatan jiwa, mental health. Maka dalam pertemuan virtual ini saya ingin mengajak para Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, dan saudara-saudari sekalian untuk memahami apa itu keheningan. Bagaimana kita bisa meresapi keheningan dan kemudian kita ambil sekedar refleksi atau penyadaran. Maka ada 3 poin ini yang mau saya angkat dalam
pembicaraan kita pada pagi atau siang hari ini. Pertama, apa itu sadhana? Bukan, apa itu keheningan? Ya, apa itu keheningan? Untuk memahami, untuk mengetahui makna keheningan, kita bisa berspekulasi dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita juga bisa mendengarkan kesaksian atau pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah lebih dahulu mengenal keheningan itu. Salah satunya ialah, sebentar aku mencari alat pembantu untuk membaca. Pertama, keheningan itu suatu apa ya? Itu kata Buddha. Keheningan adalah sahabat yang tidak pernah ingkar. Artinya, sahabat yang selalu siap sedia untuk membantu kalau kita sedang mencari suatu kebenaran atau suatu kebijaksanaan hidup. Keheningan itu sahabat yang tidak pernah ingkar. Buddha sendiri, anak seorang raja, dia bertahun-tahun mencari apa yang bisa membuat hatiku damai, apa yang bisa membuat hatiku itu happy dalam keadaan apapun. Tetapi dia tidak berhasil menemukan siapapun yang dia tanya. Akhirnya dia duduk di bawah sebatang pohon bodhi, semacam beringin. Dan di sana dia itu duduk hanya menyadari pernafasan saja. Maka kita nanti akan melihat bagaimana pernafasan bisa membawa kepada keheningan. Tetapi sebelumnya saya akan menerangkan sesuatu yang kecil. Ialah baik Hinduisme, Buddhisme percaya bahwa keheningan itu bisa diresapi oleh siapapun, sewaktu-waktu, maka juga oleh Anda sekalian, oleh kita sekalian, sewaktu-waktu bisa masuk ke dalam keheningan lewat sesuatu yang kita sebut sensual awareness. Sensual awareness artinya kesadaran indrawi. Sensual awareness. Kesadaran indrawi artinya kesadaran lewat indera kita. Khususnya yang sudah dialami banyak orang ialah lewat telinga yang mendengarkan, lewat mata yang melihat, mengamati, lewat pernafasan kita yang pertama ditemukan oleh Buddha Gautama, dan yang keempat itu lewat tubuh kita masing-masing. Nah, kita mulai dengan yang pertama. Bagaimana
kita bisa meresapi keheningan lewat telinga, lewat pendengaran. Untuk itu, saya akan mohon kita berlatih sedikit. Dan supaya lebih meresap, silakan memejamkan mata. Dan dengan tenang-tenang mendengarkan suara-suara bermacam-macam yang ada di sekitar kita. Karena tempat berbeda-beda, pasti suara juga berlain-lainan. Misalnya, saya mendengar desir angin yang lewat di antara ranting-ranting pepohonan. Atau aneh sekali, saya mendengar derik dari jangkrik di antara bebatuan. Ada suara yang keras seringkali kita dengar. Misalnya kumandang adzan dari masjid yang tidak jauh dari tempat kita masing-masing. Atau mendengar deru dari pesawat terbang yang lewat di angkasa luar. Mendengarkan suara-suara itu, tenang-tenang. Mungkin kita menangkap suara-suara yang sayup-sayup. Suara mobil ambulans yang lewat di jalanan. Mungkin suara orang yang bercakap-cakap. Tidak jelas kata-katanya, tapi terdengar gema suaranya. Kalau kita tenang-tenang mendengarkan suara-suara bermacam-macam itu, tahu-tahu kita sudah masuk ke dalam keheningan. Jadi pertama, meresapi keheningan lewat telinga yang mendengarkan. Jadi keheningan itu bukan tutup telinga, bukan. Sebaliknya, membuka telinga terhadap suara-suara yang ada di sekitar kita. Syukur kalau suatu ketika berada di suatu tempat yang sangat hening, tanpa suara, tapi ya jarang-jarang itu. Yang kedua, meresapi keheningan lewat mata yang mengamati. Pasti latihan ini bisa dengan membuka mata karena mata mengamati. Yang kita amati, kita perhatikan. Mungkin hal-hal yang kecil, seperti melihat sekuntum
mawar liar yang tumbuh di pojok kebun kita. Ku perhatikan itu, warnanya, bentuknya, atau hal kecil lain. Ku perhatikan sebarisan semut hitam, kecil-kecil, tapi mereka sedang menarik sesuatu yang besar. Semut-semut itu sedang menarik bangkai seekor lalat yang tergeletak di tanah. Ditemukan lalu oleh semut-semut itu ditarik kemana? Mungkin ke sarangnya. Melihat itu, kita bisa mengaguminya. Tetapi kita juga bisa melihat sesuatu yang besar. Misalnya, melihat sebuah gunung di Pulau Krakatau yang sekali-sekali asapnya membubung beberapa ribu meter di tengah pulau itu. Sesuatu yang besar. Dan banyak hal yang lain. Kita melihat pemandangan yang indah. Kalau sekali-sekali kita naik ke daerah perbukitan, ke puncak misalnya, lalu melihat pemandangan di bawah, hanya memandang saja, tanpa tahu apa itu yang di bawah. Mungkin ada gedung-gedung di bawah yang kelihatannya kecil-kecil saja di antara pepohonan. Maka mata kita bisa memandang seperti telinga kita bisa mendengar. Apa yang kita pandang dengan mata, apa yang kita dengarkan dengan telinga, seringkali kalau kita masuk ke dalam keheningan, kita itu mendengar suara Allah. Kita itu melihat kehadiran Allah. Ada mazmur yang berbunyi, suara Allah terdengar. Allah yang maha mulia mengguntur di atas air. Mungkin pada waktu itu telinga kita mendengar deru dari gelombang lautan itu yang menghantam batu karang. Atau dengan mata kita bisa melihat langit yang macam itu juga dari Mazmur yang menceritakan kebesaran Allah. Dan kita lihat juga cakrawala yang memberitahukan kehadiran Allah. Dalam keheningan, lewat sensual awareness, kesadaran indrawi, kita bisa menikmati suasana, tetapi lebih lagi kita bisa menyadari kehadiran Allah. Kalau pagi, saya biasa bangun jam 5. Tidak mandi, hanya cuci muka saja. Ganti pakaian. Lalu duduk
di depan Gua Maria, di samping gereja itu. Jam 5:05, matahari mulai kelihatan akan muncul di timur. Dan hampir selalu saya mendengarkan bunyi burung. Ada burung kutilang dan ada burung-burung yang lain. Pada berkicau, hanya sekitar seberapa jam, macam-macam burung. Saya mau doa pagi, saya berkata, Tuhan, burung-burung sedang berdoa pagi juga. Biarlah syukur hati kami bisa tidur dengan cucu pulas tadi malam diungkapkan oleh kicauan burung-burung itu. Dan kalau aku akhirnya melihat matahari terbit, aku juga melanjutkan, Tuhan, sekarang biarlah matahari mewakili saya tanpa kata, mengucapkan syukur atas pemeliharaanmu. Doa pagi yang kadang-kadang ucapannya berganti-ganti, tetapi saya pakai mata dan pakai telinga. Ada cara yang ketiga untuk meresapi keheningan. Ialah yang dipakai oleh Sang Buddha Gautama itu. Dengan memperhatikan pernafasan. Kalau aku duduk tenang, sedikit meraba perut, lalu terasa aku sedang bernapas. Bernapas bebas, tanpa bantuan alat oksigen apapun. Ku sadari kalau aku menghirup udara dari luar lewat hidung, udara itu selalu sejuk. Udara yang kuhirup itu sejuk. Masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ku hembuskan keluar. Selalu hangat. Maka dalam meresapi keheningan lewat pernapasan yang ku perhatikan dengan seksama, pernafasan masuk dan pernafasan keluar. Dalam istilah Buddha disebut anapana. Tulisannya anapana. Artinya masuk dan keluar. Pernafasan kita kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang juga. Kadang-kadang terengah-engah kalau kita sedang bergerak. Kadang-kadang ada nafas yang berirama. Khususnya kalau kita sedang tidur. Nafas berirama, nafas teratur. Hanya dengan memperhatikan pernafasan, Buddha bisa duduk di bawah pohon itu
1-2 jam. Dan setelah meresapi dan menikmati keheningan, dia sadar akan banyak hal yang baik dilakukan dalam hidup ini. Sebetulnya pernafasan kita juga mengandung kehadiran Tuhan. Dalam kitab Kejadian diceritakan bagaimana Allah Tuhan kita membentuk manusia dari debu. Dari tanah liat. Kemudian dikatakan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Dan lihat, dia menjadi makhluk hidup. Nafas itu dari Allah. Nafas itu menghidupkan. Sekali-sekali duduklah tanpa banyak bicara, tanpa banyak berpikir. Hanya duduk saja menikmati pernafasan. Karena ternyata nafas itu sama dengan hidup. Kalau orang meninggal dunia, orang mati, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam pernafasan hadirlah kuasa dan kasih Allah sendiri. Bukan main itu. Saya sendiri kadang-kadang berdoa pagi, Tuhan, terima kasih aku bisa bernafas tanpa bantuan alat oksigen apapun. Bernafas dengan bebas. Menghirup udara pagi yang segar. Sambil mendengarkan kicauan burung. Sambil melihat matahari terbit. Saya menikmati masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan atas kehidupan dan kesehatan yang terungkap dalam pernafasanku pada pagi hari ini. Annapana adalah suatu cara yang sangat dikagumi oleh Buddha dan diwariskan kepada anak cucu, kepada para Buddhis dan kepada kita semua yang mau menikmatinya. Yang keempat ialah tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita ada macam-macam perasaan. Ada perasaan yang menyentuh fisik kita, jasmani kita, disebut sensasi. Ada pula perasaan yang lebih menyentuh psikis kita, kejiwaan kita, disebut emosi. Agama dan budaya timur percaya pada sensual awareness, lebih memperhatikan sensasi tubuh, body sensations.
Mungkin kita coba menangkap perasaan yang menyenangkan. Kesejukan bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian. Mungkin wajah, mungkin tangan, atau ada perasaan sensasi pada tubuh yang tertutup pakaian. Hangat, kadang-kadang panas. Saya sebagai orang tua yang pernah terkena COVID, dianjurkan setiap pagi sebentar berjemur kalau ada matahari. Merasakan kehangatan. Karena tidak ada orang, saya lepas baju saja. Dan dari depan matahari yang belum lama terbit menghangatkan dada tubuh. Seorang menganjurkan, jangan hanya di depan, juga di belakang. Itu malah lebih penting untuk kesehatan, untuk vitamin D. Kalau punggung kita atau tengkuk kita itu terkena sinar matahari pagi itu. Kesehatan bisa lebih terjamin tanpa banyak obat. Matahari anugerah Tuhan punya daya penyembuhan juga. Maka sekali lagi, kita bisa sewaktu-waktu menikmati keheningan dengan salah satu dari keempat indrawi kita itu tadi. Mendengarkan, melihat, pernafasan, dan perasaan pada tubuh kita. Perasaan pada tubuh itu bisa ada yang menyenangkan, bisa ada yang kurang menyenangkan. Perasaan gatal atau nyeri. Kusadari saja itu. Tanpa kugaruk. Kadang-kadang perasaan itu hilang sendiri. Maka keheningan sekali lagi bukanlah sesuatu yang terjadi kalau kita tutup mulut, diam tak berbicara. Bukan itu. Juga bukan tutup telinga, sehingga tak mendengar suara-suara dengan jelas. Keheningan yang kita maksud dalam pertemuan virtual ini adalah keheningan batin. Atau istilahnya inner silence. Inner silence, keheningan batin. Itu bisa kita nikmati di tengah hiruk pikuk. Kalau sedang naik kendaraan di mobil, atau naik kereta api, ada banyak suara. Tapi pakai salah satu cara tadi, kita bisa tetap menikmati, meresapi keheningan. Inner silence.
Jadi sekali lagi, apa itu inner silence? Inner silence kata Buddha adalah sahabat yang tak pernah ingkar. Seorang teolog yang terkenal sebelum Konsili Vatikan II, namanya Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas, itu menyadari atau meyakini bahwa keheningan itu ada relasinya, ada hubungannya dengan iman. Seperti tadi saya katakan dari Mazmur, kita mendengar suara Allah yang mengguntur. Atau kita melihat langit yang menceritakan keagungan Allah. Cakrawala yang memberitahukan keagungan karya tangannya. Atau nafas yang ternyata mengandung kehidupan. Dan kehidupan itu selalu dari Allah. Keheningan itu pantas kita nikmati. Atau kalau kita sedang emosi, kita diam 10 menit, 15 menit. Emosi biasanya mereda. Kebetulan saya punya pengalaman yang agak lucu. Waktu saya selesai 15 tahun kerja untuk para calon imam Keuskupan Agung Jakarta, saya diberi kesempatan menjadi pastor paroki di Baturetno di Jawa Tengah, daerah Surakarta itu. Di situ saya ketemu seorang, dia bilang aku tidak punya agama, tetapi aku mau dekat dengan yang maha besar itu, yang menciptakan saya, yang memelihara dunia. Saya biasa masuk ke dalam keheningan, diam, tidak berkata apa-apa, tidak berpikir apa-apa. Lalu saya menceritakan cara Buddha tadi masuk ke dalam keheningan lewat pernafasan. Dia seorang kejawen. Kejawen itu ya agama Jawa, tidak jelas nama Tuhan. Lalu dia seringkali melakukan anapana. Lalu saya juga menceritakan bagaimana saya bisa masuk ke dalam keheningan lewat perasaan pada tubuh, body sensations. Dalam bahasa Hindu, istilahnya vipassana. Suatu ketika dia berkata, kalau mau saya bisa men-sharingkan pengalaman saya. Apa itu? Aku sering topo kungkum, artinya bertapa di dalam air. Di mana air? Di sungai yang jernih. Di dekat Baturetno ada aliran sungai, cukup jernih dan selalu mengalir. Di dekat situ ada makam dari
Panembahan Senopati. Bapaknya Sultan Agung itu dalam sejarah. Suatu ketika saya bertanya, Pak, saya ingin mencoba Topo Gunggung bertapa di dalam air. Caranya gimana? Mari suatu hari kita pergi bersama. Dan kami berdua pergi dengan 2 orang mudika, tapi yang mudika saya suruh kamu duduk saja di sana di tempat yang enak. Aku akan masuk ke dalam air sekitar jam 5 sore. Belum gelap, tapi juga sudah tidak panas. Lalu mencari tempat di mana seluruh badan saya bisa terendam air sampai ke dagu. Cari batu di mana saya bisa berdiri dengan enak. Dia juga mencari sekitar 10 meter di tempat lain. Dan sampai jam 6 kami ada di dalam air. Saya merasakan aliran air. Saya merasakan kesejukan, saya hanya pakai celana renang. Tiba-tiba saya melihat ada sesuatu yang seperti berenang menuju saya. Saya pikir jangan-jangan ular ini. Tapi aku diam. Setelah dekat, ternyata itu ranting saja dari pohon yang kering. Lalu saya sentuh sedikit supaya tidak kena mulut saya, tapi melintas di samping saya. Itu termasuk meresapi keheningan dengan tubuh. Kalau sekali-sekali ada kesempatan, saya masih ingin mencoba itu tadi, tapi harus di kali yang jernih, jangan di Ciliwung ya. Nanti terlalu banyak yang kurang jernih. Keheningan dapat sewaktu-waktu kita resapi, dapat sewaktu-waktu kita nikmati. Masih banyak lagi bisa dikatakan mengenai keheningan. Tetapi para Bapak Ibu, sahabat-sahabat bisa membaca sendiri dalam teks yang sudah disampaikan. Saya katakan itu karena suara saya nampaknya sedikit sudah agak hilang. Saya mau minum air yang tersedia dulu. Ada suatu doa yang berbunyi demikian. Allah Bapa yang Maha Agung dan penuh kasih terhadap kami, anak-anak-Mu. Di tengah lalu lalang pikiran yang seringkali membingungkan, atau di tengah hiruk pikuk gunjang-ganjing perasaan yang sering merisaukan, utuslah Roh-Mu, Roh Kudus-Mu, untuk menuntun kami ke dalam keheningan. Karena di dalam keheningan ada kedamaian dan ada kebijaksanaan.
Ini kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Putramu, yang menjadi pengantara kami selalu. Dia yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saya pikir untuk kali ini itu saja dulu. Yang pertama, apa itu keheningan? Dan yang kedua, bagaimana bisa meresapi keheningan. Saya serahkan kembali waktu kepada moderator atau kepada pemandu acara. Terima kasih atas perhatian para sahabat dan para Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih. Baik Romo, terima kasih banyak untuk pengajaran barusan. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab sebentar lagi Romo ya. Iya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa ditulis di chat. Kemudian bagi teman-teman materi pengajaran hari ini akan kita posting di WAG Sadana. Bagi yang ingin bergabung dengan di WAG Sadana, ini saya taruh linknya di chat. Silakan teman-teman klik. Ya, terus kemudian nanti rekamannya juga akan diupload di YouTube dan linknya dibagikan di WAG Sadana. Romo, sekarang kita masuk ke pertanyaan, boleh Romo? Oh ya, silakan. Iya Romo. Ada pertanyaan yang sudah masuk Romo. Ada yang bertanya, apakah kalau berdoa sendiri, meditasi itu satu-satunya cara berdoa, Mo? Iya. Doa hening itu ada macam-macam. Meditasi juga ada macam-macam. Suatu hari saya akan menerangkan ada yang namanya meditasi. Meditasi itu dari kata Latin meditari. Artinya membalik-balikkan, seperti kalau orang menggoreng tempe misalnya. Kita balikkan lagi supaya masak dari semua arah itu. Ya. Demikian pula kalau ada perkataan kita balik-balikkan atau ada gagasan yang muncul, kita lihat dari macam-macam segi, itu namanya meditasi. Sedang ada cara berdoa hening lain, namanya kontemplasi. Kontemplasi itu dari kata Latin juga, contemplari. Kontemplari itu mengamati. Jadi misalnya, aku mau mengamati cara Yesus ketika menyembuhkan orang buta, Bartimeus namanya ya. Dia itu tidak langsung, tapi kita bisa membayangkan. Si buta itu duduk di pinggir jalan. Banyak orang lewat. Saya bayangkan aku duduk di samping Bartimeus. Kulihat dia duduk di sana. Mungkin dengan pakai sarung. Lalu ketika banyak orang lewat, Bartimeus itu berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud,
kasihanilah aku. Karena dia berseru berulang-ulang, Yesus berkata, panggillah dia. Kubayangkan dengan fantasi, Bartimeus langsung berdiri. Dan meskipun buta, dia langsung melompat ke arah suara Yesus itu. Dan orang-orang yang dekat pada menyisih supaya jangan ketabrak. Lalu Yesus berkata, apa yang kau kehendaki? Supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus berkata, imanmu menyelamatkan kamu, melihatlah. Dan seketika itu juga Bartimeus melihat. Aku juga ada di belakangnya. Dan Yesus bertanya, dan kamu mau apa? Aku juga kurang bisa melihat, Tuhan. Mataku sudah kabur. Tapi Tuhan menjawab, kamu sudah berusia. Kamu terima saja, tenang-tenang. Banyak orang akan membantu kamu, bukan? Iya Tuhan. Entah bagaimana suara Tuhan, sabda Tuhan itu membuat aku tenang, menerima keadaan. Itu namanya kontemplasi. Kontemplasi itu berdoa dengan angan-angan, dengan fantasi. Itu juga dipergunakan di banyak biara, di banyak umat di gereja. Dilatihkan berkontemplasi. Ada lagi satu hal disebut examination of consciousness, pemeliharaan kesadaran. Misalnya, aku pagi ini sadar dibantu seorang muda. Aku sadar. Lalu aku berpikir hidup memang perlu saling bantu-membantu. Dan orang jadi menikmati hidup apapun yang terjadi. Lalu mungkin aku bisa juga bertanya, apakah ada pengalaman lain selama ini? Mungkin aku pernah marah, mungkin aku pernah kecewa. Ku sadari itu. Dan kalau aku marah, sorry Tuhan, aku kemarin marah. Tuhan, aku beberapa hari kecewa. Bantulah aku menjadi lebih sabar. Maka kalau ditanya, doa sendirian itu tidak selalu meditasi, tetapi bisa kontemplasi, bisa pemeliharaan kesadaran, atau dalam bahasa Indonesia disebut meneliti batin, meneliti hati nurani. Apakah ada kebaikan? Terima kasih Tuhan. Apakah ada dosa? Sorry Tuhan. Santo Ignatius menganjurkan setiap hari 2 kali diam untuk mengadakan examination of conscience, pemeriksaan hati nurani. Tapi kita sering menggantikan examination of consciousness,
pemeriksaan kesadaran. Oke, saya kira itu jawabannya. Apakah sudah menjelaskan? Iya Romo, iya sudah Ya. menjelaskan dan jelas sekali. Sudah Ya, menjawab oke. pertanyaan barusan. Kita ke pertanyaan berikut Romo ya. Setelah ditinggal orang tercinta, suami atau istri atau ditinggal sahabat, doa hening sering membangkitkan kesedihan kembali. Bagaimana caranya, Mo? Bagaimana menanggapi hal ini, Mo? Iya, ya. Jadi kalau ditinggalkan seorang tercinta, mungkin suami, mungkin istri, mungkin sahabat, yang selama pandemi ini diambil oleh Tuhan, orang bisa merasa sangat sedih. Dunia rasanya kosong. Kalau kita masuk dalam keheningan, kesedihan justru kembali. Kadang orang merasa gagal dalam suatu usaha karena kesalahan sendiri dan menyesal, kecewa dengan diri sendiri. Dalam keheningan, kita itu menjadi lebih sedih lagi. Bagaimana menanggapi? Saya menemukan dua cara. Kalau seorang ditinggalkan suami, kebetulan saya punya adik, baru saja ditinggalkan oleh suami setelah berbulan-bulan sakit. Dia juga sedih. Tapi saya berkata, mungkin kau bisa mengubah kesedihan menjadi syukur. Sudah berapa tahun menikah? Aku sudah merayakan 50 tahun menikah. Malah sekarang tambah setahun, jadi sudah 51 tahun hidup bersama. Kalau begitu, dalam keheningan, bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku sudah hidup bersama suami tercinta 51 tahun. Tidak banyak itu rumah tangga yang bisa bertahan 51 tahun. Dia sudah merasakan itu. Maka daripada masuk dalam kesedihan, masuklah dalam syukur. Bersyukur pernah sekian tahun hidup bersama suami atau istri tercinta. Atau kalau orang mengalami kegagalan karena kesalahan sendiri, ada saja itu. Orang menjadi sedih, menjadi patah semangat. Tetapi dalam keheningan kita bisa sadar, syukur atau gagal dalam hal kecil saja. Aku tidak gagal dalam kehidupan rumah tangga. Aku tidak gagal membina anak-anakku. Maka kegagalan kecil itu adalah suatu peringatan supaya orang jadi waspada, jadi berhati-hati supaya jangan sampai mengalami kegagalan yang fatal atau mematikan atau kegagalan yang total. Maka masuk dalam keheningan, kalau kesedihan muncul lagi, sekali lagi bisa diarahkan hati kita kepada syukur atau kesadaran bahwa kegagalan kecil ini adalah peringatan supaya saya berhati-hati.
kitab Ibrani itu ada tulisan begini. Hai anakku, sadarilah bahwa Allah Tuhan kita itu menghajar orang-orang yang dikasihinya. Maka kegagalan kecil itu adalah hajaran, sesahan, supaya orang berhati-hati dan tidak mencapai kegagalan yang lebih menghancurkan, yang lebih fatal itu. Oke, saya kira itu salah satu alternatif untuk menghadapi kesedihan yang muncul dalam keheningan. Oke, Romo. Ya, oke, ya. Terima kasih. Kita teruskan, Romo, ya. Ya. Sebelumnya teman-teman, materi yang tadi Romo sampaikan pada pengajaran sudah saya upload di chat. Bagi yang membutuhkan silakan di-download. Tapi bagi teman-teman yang ada di WAG Sadana, mau nanti aja juga bisa. Nanti kita taruh juga di grup Sadana. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikut, Romo. Ya. Apa kriteria orang beriman? Dan bagaimana berdoa dengan iman itu, Mo? Iya. Orang beriman itu kalau dalam Injil Yohanes, Bapa memberikan semua orang kepadaku. Dan yang diberikan oleh Bapa tidak akan kubuang. Tetapi barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan yang kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Maka iman itu adalah anugerah Tuhan. Bapa yang memberikan. Kalau kita jadi orang Kristen, jadi orang Katolik, itu Bapa yang memberikan. Mungkin lewat orang tua kita, mungkin lewat lingkungan kita. Banyak orang yang tidak mengenal Kristus. Aku boleh mengenal Kristus. Boleh hidup sebagai orang Kristiani. Boleh mati sebagai orang Kristiani. Maka iman itu anugerah Allah. Dan dalam anugerah itu ada kepercayaan kepada kasih Allah. Kalau aku sehat, Tuhan yang memberi kehidupan, yang menghembuskan nafasnya tiap-tiap kali lewat lubang hidungku. Dan aku bisa menghembuskan keluar. Masuk, keluar, masuk, keluar. Iman itu membuat orang pasrah karena percaya ada Allah yang memelihara aku. Apapun yang terjadi, ku terima itu. Percaya kepada kasih dan kepada pemeliharaan Allah. Apabila kita punya iman itu, kita akan tetap bahagia apapun yang terjadi. Meskipun sedih, meskipun sakit, tapi bahagia tidak hilang. Happiness lain daripada pleasure. Kebahagiaan lain daripada kenikmatan. Kebahagiaan itu kegembiraan. Dan itu disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya. Ada seorang namanya Thomas Aquinas yang tadi saya katakan itu. Dia itu membaca kisah Yakub yang mau pulang
ke tanah Israel. Dulu dia itu menipu Esau kakaknya, lalu kakaknya sangat marah, siap membunuh. Maka Yakub melarikan diri, pergi. Dia kemudian sampai menikah, punya anak. Tapi suatu ketika dia itu sangat rindu kepada kakaknya itu. Dan anak-anaknya disuruh menyeberang sungai Yordan. Dia sendiri masih di seberang sini. Lalu dalam tidur dia bermimpi, melihat suatu tangga yang menghubungkan bumi tempat dia tidur dengan surga. Kemudian dia akan berani menyeberang. Dan di luar semua dugaan, ternyata kakaknya datang memeluk dia. Kamu mau tinggal di mana? Dengan anak-anakmu. Ya, mau tinggal di sini kalau boleh. Kalau begitu, kamu tinggal saja di Israel, di Palestina. Aku dengan dengan anak-anakku yang cukup banyak, aku bisa mencari tempat lain. Kamu tinggallah di tempat yang ada kenangan dari Iskak, Abraham, nenek moyang kita. Dan Esau pergi ke negeri lain dengan suku-suku yang kemudian menjadi anak cucunya suku Edom. Tetapi Thomas Aquinas mengatakan, mimpi Yakub itu mengandung suatu nasihat iman. Ada keheningan dan iman. Keheningan dan iman itu ada hubungannya. Dalam bahasa Inggris saya baca buku, kata Thomas Aquinas itu, sense of wonder, rasa kagum, sets the feet of a person in the ladder that goes up to the beatific vision. Artinya, iman itu menghubungkan orang yang masih berjalan di dunia ini dengan tangga yang akan menuju ke surga. Lewat keheningan. Maka Thomas Aquinas, seorang teolog yang banyak dikutip orang. Waktu saya belajar teologi sampai hafal kalimatnya tadi itu. Iman itu menghubungkan dunia dan surga, bumi dan surga. Beatific vision artinya kebahagiaan surgawi. Oke, saya kira saya tidak boleh ngobrol terlalu panjang. Oke, berikutnya Romo. Apa keuntungan tapa kungkum dibanding meditasi yang lain, Mo? Oh ya, gini, tapa kungkum itu gaya Jawa. Bukan gaya Islam, gaya Jawa. Orang Jawa kuno itu ada kebiasaan bertapa. Kakek saya namanya Barnabas, orang Jawa pertama yang dibaptis oleh Romo Van Lith, itu biasa masuk suatu gua yang menghadap ke Borobudur di daerah namanya Keruk. Dan dia di sana bisa 1 hari 2 hari tidak makan, tidak minum. Hanya diam saja. Dia belum beragama. Tetapi kemudian hari dia entah bagaimana ketemu Romo Van Lith yang membantu dia mengobati
kakinya yang sakit. Dan dia tetap saja menikmati kadang-kadang diam sepanjang hari dan malam, 1 hari 1 malam, tidak makan, tidak minum. Suatu cara yang menurut ajaran para Romo di sana itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu berpuasa di padang gurun. Itu suatu cara untuk mengalahkan diri sendiri, menyangkal diri sendiri. Yesus pernah bersabda, barang siapa mau menjadi pengikutku harus menyangkal dirinya dan memanggul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Maka topo kungkum itu tidak salah dan tidak saya anjurkan juga, tapi kalau ada yang sekali-sekali menemukan sungai yang jernih, bisa mencoba 1 jam saja, lalu akan sadar badanku ini merasakan arus air, merasakan sentuhan dari kasih Allah, dan aku mau lebih dekat dengan Dia yang memberi aku tubuh seperti ini. Jadi topo kungkum itu tidak salah, tapi juga bukan kebiasaan bagi umat Katolik. Tapi yang orang Kejawen sering kenal itu, dan ada yang saya dengar Presiden kita Pak Harto itu pernah bertapa kungkum juga di lereng bukit mana saya lupa disebutkan. Oke, ya itu pengalaman yang tidak biasa, tetapi bagi saya memberi inspirasi. Keuntungannya mau dibanding meditasi yang bukan topo kungkum? Oh ya, jadi topo kungkum itu di dalam air bisa sambil meditasi, bisa, tetapi juga bisa hanya merasakan saja sentuhan air yang mengalir tenang. Dan seperti vipassana tadi, merasakan dari puncak ubun-ubun kita sampai ke telapak kaki, kita rasakan ada perasaan apa pada ubun-ubun, perasaan apa pada dahi, pada telinga, pada leher, pada dada. Tenang-tenang ku rasakan semua itu. Akhirnya turun ke paha, ke kaki sampai ke telapak kaki. Kemudian ku rasakan perasaan-perasaan yang ada dari telapak kaki naik lewat belakang, lewat pantat, lewat punggung, sampai ke tengkuk dan kembali ke ubun-ubun. Ada perasaan apa yang menyenangkan? Ada perasaan apa yang kurang menyenangkan? Mungkin perasaan gatal, mungkin perasaan linu. Hanya kusadari semua itu. Itu membawa ke dalam keheningan. Sedang meditasi itu sudah setelah meresapi keheningan, orang mulai bermeditasi misalnya tentang sabda di bukit, atau
tentang Sakius yang mau bertemu dengan Yesus memanjat pohon ara itu. Jadi setelah masuk dalam keheningan, kita bisa membaca kitab suci kalau kita duduk di tempat yang membaca itu dimungkinkan. Kalau kalau merendam di kali ya jangan membawa kitab suci, nanti tercebur malah kitab sucinya hanyut, aku harus menikmati air itu. Baik, jadi ada perbedaan. Keheningan itu persiapan masuk ke dalam meditasi atau masuk ke dalam kontemplasi. Tapi persiapannya bisa 5 menit, bisa seberapa jam. Kalau meditasinya 1 jam ya boleh lebih panjang lagi. Kemudian selalu kututup dengan doa singkat yang muncul dari dalam hati. Terima kasih Tuhan atas perasaan pada fisik saya, body sensations. Atau terima kasih atas pernafasan saya yang masih sehat tanpa membutuhkan alat-alat oksigen yang mahal itu dan sebagainya. Oke, saya kira itu. Sekarang jam berapa Ibu? Masih ada 2 pertanyaan lagi, boleh ya Romo? Oke, boleh saja ya. Masih belum jam 11:30. Oh ya. Oke, Romo, pertanyaan barusan ada teman yang bilang, apakah kita akan diajarkan tapa kumkum? Kepada teman yang tanya, barusan sudah diajarkan oleh Romo, tapi silakan dilakukan sendiri-sendiri, cari tempat sendiri-sendiri. Pertanyaan berikut Romo, ada teman yang bilang dia itu kurang kuat di daerah paru-parunya, Mo. Ya. Apakah dengan melakukan meditasi dengan pernapasan ini bisa membantu penyembuhan, Mo? Nah, itu memang bukan hak saya menjawabnya, tapi saya kira itu harus tanya dokter ya. Tetapi saya sendiri percaya kalau kita memperhatikan pernafasan kita menjadi tenang, kita menjadi hening. Dan siapa tahu karena menjadi tenang, menjadi hening, menjadi damai, ya lalu banyak gangguan itu menyingkir dengan sendirinya. Tapi apakah itu menyembuhkan? Itu hanya dokter yang bisa memberi jawaban dengan tepat secara ilmiah. Ya. Tapi saya sendiri percaya keheningan yang kalau kita meresapi keheningan dengan cara apapun, kita akan berjumpa dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Misalnya, kalau orang harus memilih ya, dalam hidup kita tuh sering kali harus memilih, bukan? Dan untuk kemudian mengambil keputusan. Untuk itu orang bisa bertanya pada orang lain yang lebih berpengalaman. Oke. Tetapi juga perlu masuk dalam keputusan pribadi dan itu sangat terbantu kalau orang bisa hening. Jangan mengambil keputusan waktu sedang emosi, sedang marah. Ada orang yang berkata, kalau ada orang yang bertengkar, yang lebih banyak berkata itu biasanya yang salah. Maka yang bisa mendengarkan, bisa hening, itu mungkin yang benar. Jadi keheningan ini ada unsurnya untuk kebijaksanaan hidup,
ada unsurnya untuk penambahan iman seperti yang tadi saya katakan itu. Oke, kalau masih ada silakan Iya pertanyaan. Romo, yang terakhir Romo, Ibu Purba tanya, kalau kita berdoa, bolehkah dalam berdoa tersebut kita minta kepada Tuhan untuk memanggil kita di umur sekian tertentu misalnya, dan minta supaya jangan banyak dikasih sakit, supaya keluarga tidak repot. Gimana Mo? Iya, saya kira permohonan itu tidak keliru, hanya lalu ditambahkan, tetapi terjadilah kehendakmu. Bukan kehendakku. Seperti Yesus itu waktu di Getsemani berdoa, Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi dia langsung menyambung, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmulah terjadi. Maka kalau aku boleh mati tanpa sakit lama, ya syukur alhamdulillah. Tapi saya kira Bu Purba juga tidak mau mati nanti jam 12 belum mau. Jadi kapan aku mau mati, dengan sakit apa, itu ya sekali lagi terserah kepada Tuhan. Seperti kata Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendakmulah terjadi. Seperti Bunda Maria, waktu diberitahu oleh malaikat Gabriel mau menjadi ibu Tuhan, dia itu ketakutan. Tapi kemudian dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu atau menurut kehendakmu. Maka doa Ibu Purba tadi saya kira boleh saja, Tuhan aku mau mati. Tidak terlalu lama harus menderita supaya tidak merepotkan anak-anak. Kebetulan saya kenal seorang ibu yang sering membantu saya, Bu Cuyung. Bu Cuyung itu sering kali bicara dengan anak-anak, kalau aku nanti sudah waktunya dipanggil Tuhan, aku ingin jangan terlalu lama sakit, supaya jangan memberatkan anak-anak. Dan dia terkena COVID hanya 6 hari, lalu sudah dipanggil Tuhan. Saya kira itu permohonan dia dan dikabulkan oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan kehendakmu, kehendakmulah terjadi. Oke, saya kira itu jawaban saya. Baik Romo, terima kasih Romo. Sebelum kita tutup, saya minta waktu untuk pengumuman sebentar Romo ya. Ya. Ya, teman-teman yang ingin menabur untuk mensupport, teman-teman yang ingin menabur untuk mensupport acara Sadana Pelita Hati, Anda bisa transfer ke BCA nomor 730 028 5656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Maaf. Kemudian pertemuan kelas kita berikutnya adalah tanggal 9 Oktober 2021, yaitu 2 minggu lagi teman-teman. Bagi yang nanti dulu, katanya minggu pertama bulan Oktober itu tanggal 2 ya? Ya, katanya tanggal 2 Mo, tapi ternyata bulan Oktober itu ada 5 minggu Mo. Jadi kalau tanggal 2, setelah itu tanggal 16, setelah itu nanti liburnya jadi 3 minggu. Sementara tanggal 2 itu minggu depan, terlalu dekat. Sehingga untuk bulan Oktober khusus dibuat tanggal 9 dan tanggal 23 Mo. Nanti di bulan November minggu pertama lagi. Begitu Mo. Supaya
tetap 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu, Mo. Ya, ya baik. Saya kira bijaksana itu. Tadi hasil diskusi dengan pengurus Sadana, Mo. Ya. Begitu. Oke, ya. Iya. Jadi 2 minggu lagi, Romo, teman-teman, 2 minggu lagi kelas berikutnya. Kemudian yang pengumuman terakhir, buku Romo yang terbaru itu berjudul Mengintip Kebenaran. Bagi yang ingin punya buku ini, Anda bisa pesan kepada Henny di nomor handphone berikut ini, 0812-8374-7477. Buku ini berisi 10 renungan mini yang dikumpulkan dari ingatan akan wawancara dalam rekoleksi atau dalam bimbingan pribadi dengan Romo Alex Dirja. Harganya 20.000 teman-teman, belum termasuk ongkos kirim. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, waktu kita sudah habis dan kita harus menutup acara hari ini. Terima kasih banyak Romo Alex atas waktunya, atas pengajarannya, atas penjelasannya yang dengan sabar panjang lebar menjelaskan kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Aswin yang membantu acara kita hari ini dan juga panitia, Yanti, Henny, dan yang standby di tempat Romo. Terima kasih juga atas waktu dan perhatian Bapak Ibu yang mengikuti acara ini. Kita akan bertemu 2 minggu lagi. Sekarang kita minta tolong Ibu Aswin untuk tutup dengan doa dan Romo Alex berikan berkat untuk kita semua ya, Mo. Ya. Silakan Ibu Aswin. Di unmute. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Agung dan Maha Pengasih, Engkau berkenan pada kemeriahan pujian dalam liturgi, juga berkenan pada doa batin dalam keheningan. Bantuan Roh Kudus-Mu selalu kami butuhkan dalam kedua macam doa kami itu. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Mohon berkat penutup dari Romo. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang bergabung dalam acara pada siang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.